Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukurillah, Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020, kita melaksanakan rutinitas yang semoga rutinitas kita menjadi ladang pahala buat kita karena kita kerjakan dengan ikhlas dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat minimal untuk pribadi kita. Kita mulai sesi kali ini LCSC Learning Community Scientific Calculator untuk periode ke-59. Hari ini bersama dengan pemateri luar biasa, di flyer sudah tertulis Ibu Pinta GA, Pinta Glenis Amanti. Beliau adalah Casio Education Specialist dari Casio Education Indonesia. Akan memaparkan tentang berbagai hal, terutama di judul sudah tertulis Classpad.net, solusi pembelajaran matematika saat pandemi. Kita akan belajar bersama. Nanti tata aturan seperti biasa Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung, bisa ada tombol raise hand atau simbol tangan ke atas dipencet, nanti akan kami unmute mikrofon sehingga bisa bertanya secara langsung. Jika terjadi kendala, Bapak dan Ibu boleh juga menggunakan fasilitas kedua di kolom chat atau di kolom Q&A. Bisa ditulis di sana, bisa nanti kami bacakan untuk bertanya atau usul atau apapun berkaitan dengan sesi kali ini. Begitu, nanti akan disediakan 2 giveaway dari Casio, ada pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Bapak dan Ibu dan akan dipilih satu pemenang pada setiap pertanyaan. Ada 2 pertanyaan pada malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang dan berlebar lagi, akan kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri kita malam hari ini, kepada Bu Pinta, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi pada malam hari ini. Saya mau sharing sesuatu sebentar. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi malam ini sebenarnya temanya Classpad.net, solusi pembelajaran matematika saat pandemi. Sebelum masuk ke Classpad-nya sendiri, saya mau informasikan sendiri Casio itu sebenarnya apa sih, terus sebenarnya produk kita itu apa aja. Nah, pesan sponsor masih tetap ada ya Pak ya. Kita masuk ke sini. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Pinta Glenis Amanti, saya Education Specialist di Casio Education Indonesia. Saya join di Casio itu karena saya melihat Casio sangat peduli dengan pembelajaran matematika. Tujuan kami itu ingin anak-anak Indonesia itu maju dan berliterasi secara literasi numerasinya harusnya lebih maju lagi. Nah, saya masuk ke pesan sponsor sebentar. Jadi kalkulator Casio di Indonesia itu masuk beberapa sektor, ada di sekolah, terus ada di kantor, toko dan lapangan, perjalanan dan lifestyle. Nah, kita di Casio ini, saya sendiri, ini saya di bagian sekolah dan laboratorium. Produk kita apa aja sih? Nah, ini produknya, kok nggak bisa? Sebentar. Kok nggak bisa sih? Sebentar ya. Hilang deh. Dia. Produk kita apa aja sih? Nah, ini di Casio sendiri, kita masuknya ke scientific calculator, dan graphical calculator di Indonesia. Yang sekarang yang di Indonesia sendiri yang udah sangat terkenal itu ID Plus, tapi ID Plus yang second generation. Terus kita mulai lagi dengan yang baru. Kalau dulu banget mungkin Bapak Ibu ada yang pakai 350 ms dan 82 ms. Ini dulu banget, tapi ini udah yang second generation-nya, udah yang warnanya hitam dan bahannya karbon. Jadi lebih ringan. Lalu yang sekarang baru itu adalah, kok nggak ada sih? Oh dia. 570iX atau 991iX. Bedanya sih sebenarnya banyak ya, nanti saya jelasin perbedaannya apa aja.
Terus kita punya graphical calculator CG50. Lalu kita punya financial calculator. Terus kita juga punya program kalkulator. Nah, ini Casio ClassPad. Lalu kita punya ClassPad Manager subscription yang bisa di-subscribe, dibuat di laptop atau buat di handphone. Terus kita punya emulator ClassWiz, dan ada ini. Semua kalkulator kita ada emulatornya. Maksudnya emulator itu bisa ditampilkan di laptop. Nah, malam hari ini biasanya untuk sesi LCSC itu biasanya kita fokusnya dengan ClassWiz. Tapi malam hari ini kita mau memberikan suatu hal yang baru, yaitu produk kami yaitu Casio ClassPad. Nah, sebelum masuk itu saya mau menjelaskan dulu yang tadi ya. Dulu Bapak Ibu punyanya ini nih, ID Plus. Sekarang dia udah generation baru, bentuknya warnanya hitam. Nah, kita juga punya ClassWiz. Tadinya cuma ada warna hitam. Nah, sekarang baru keluar di bulan Agustus September saya lupa. Itu keluar yang warna pink. Jadi yang cewek-cewek tuh bisa beli juga tuh yang pink. Bapak Ibu juga, mungkin ibu-ibunya mau yang pink gitu. Nah, ini kenapa kita pindah dari ID Plus ke EX itu karena semua pengoperasiannya lebih mudah dan intuitif. Bentuknya gini, kalau yang kelas itu bentuknya gini. Sedangkan kalau yang ID Plus dulu masih bentuknya seperti ini untuk menunya sendiri. Kalau model tulisannya udah sama-sama natural display. Lalu ini kalau di seri ClassWiz itu sekali tekan, sekali pencet gitu ya, udah langsung keluar jawabannya. Tapi untuk di menu MS atau yang lain itu harus satu-satu untuk menyelesaikan sistem persamaan aja dia harus satu-satu nih kayak gini. Jadi ini lebih ringkas dan lebih cepat. Terus di ClassWiz sendiri kita punya spreadsheet, yaitu perhitungan, kita bisa ngitung apapun, apalagi tentang statistik. Contohnya seperti ini. Terus kita bisa ngitung juga spreadsheet tentang rekursi, itu bisa. Lalu integral Riemann juga kita bisa ngitung juga pakai itu. Dan matrix, kalau di seri ClassWiz matriksnya langsung keluar, define matrix terus keluar seperti ini, langsung mat A plus mat B. Tapi kalau di seri MS itu perlu 4 kali layar dan banyak banget stepnya gitu. Nentuin matriksnya juga harus satu-satu, matriks 12, 22, 12, 13, 11, 12, 21, 22 gitu. Jadi harus tahu mana row, mana kolom. Kalau di matriks di ClassWiz itu udah lebih canggih lah gitu kan. Nah, ini juga salah satu contohnya. Kalau di ClassWiz sekali tekan untuk one variable calculation itu langsung keluar mau sigmanya, mau standard deviation keluar. Tapi kalau di S Plus itu satu-satu ditekan. Oh, ini keluar rata-ratanya, baru keluar jumlah X-nya, keluar standar deviasinya gitu. Lalu di ClassWiz sendiri kita ada QR code, jadi bisa lihat visualisasi hasil yang didapatkan. Misalnya kita punya fungsi sin X, ketemu fx dan gx-nya, lalu kita bisa QR dan keluar grafiknya. Dan kita bisa berbagi secara online hasil pekerjaan kita di aplikasi namanya Casio EduPlus. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke menu yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya tentang ClassPad.net. Nah, ClassPad.net ini apa sih? Ini ya, ClassPad ini merupakan aplikasi web yang mendukung berbagai kebutuhan matematika untuk grafik, statistik, analitik, dan fungsi geometri. Nah, bentuknya seperti apa? Kita coba masuk ya. Nih, ClassWiz ini, ClassPad.net ini merupakan sebuah educational math app yang baru, karena ini baru Casio aja yang punya. Casio ClassPad enables you to create various mathematical content with intuitive and simple operation and share your content with others around the world. Jadi bisa di-share sama orang di mana aja itu. Nah, fiturnya sendiri ClassPad.net ini teknologinya diambil dari Casio CAS Graphic Calculator. CAS-nya ini adalah
lupa deh. Casio Computer Algebraic System Graphic Calculator. Jadi udah sangat terdepan lah gitu. Dan classpath.net ini allows you to send the data you created to teacher and students around the world tadi ya. Teachernya nggak cuma teacher juga bisa langsung copy dan edit yang kalian share. Terus dengan cara URL sharing function, nanti siswanya juga bisa di sekolah atau di rumah, nanti siswa bisa akses lewat URL yang udah kita kasih. Nah, nih si classpath.net ini memberikan sebuah yang barunya ini adalah bentuknya berbentuk paper dan sticky notes. Kayak apa ya, kayak kalau saya tuh mengibaratkan classpath.net ini sebagai papan tulisnya Bapak Ibu lah, papan tulisnya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu buat tulis, terus kasih notes gitu kan. Notesnya kan biasanya kalau di kantor tuh atau di sekolah anak-anak suka dikasih sticky notes terus ditandain ini yang mana yang penting terus tandain. Nah ini sama kayak gitu bentuknya. Nah sticky notes itu bisa digunakan untuk menghitung mathematical formula, terus memperlihatkan grafik, tentang spreadsheet juga bisa, geometri juga bisa gitu. Terus bisa di-attach sticky notes-nya di mana aja. Nah, classpath.net ini juga bisa diakses di mana aja. Bisa di laptop, bisa di tablet, terus bisa di handphone juga. Jadi jangan khawatir gitu. Tapi tetap si classpath.net ini butuh internet connection. Nah, karena classpath.net ini banyak banget isinya, jadi nanti nggak saya aja yang akan sharing, tapi ada 6 orang yang sharing lagi, itu nanti minggu depan ada Pak Asmar tentang grafik, terus nanti ada Bu Teti juga tentang geometri. Kita diselingi satu sesi tentang PISA nanti oleh Pak Aryadi, lalu dilanjutkan tentang data dan statistik oleh Pak Hai, terus sequence and finance oleh Bu Yulinar. Lalu gimana sih cara bikin papers? Jadi kayak paper yang bisa Bapak Ibu gunakan itu nanti oleh Ibu Chandra gitu. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah masuk ke classpath.net. Jadi saya berikan waktu Bapak Ibu sekitar 1 menit untuk buka classpath.net di laptop atau di device lain Bapak Ibu. Silahkan. Jangan lupa create account ya. Pak Mufid juga ya Pak? Siap. Silahkan. Dibuka classpath.net-nya. Saya buka classpath.net. Bentuknya gini. Oh, sudah selesai. Siap Pak Abdul Rahman. Keluarnya seperti ini, classpath.net. Benar-benar tulisnya classpath.net aja. Ya, nanti keluar. Kalau mungkin Bapak dan Ibu ragu, tulis saja pertama di Google ya classpath. Ya pasti nanti dapat di bagian atas. Ya. Nanti keluarnya seperti ini. Nah, udah 1 menit nih Pak. Lanjut ya. Lanjut. Jangan lupa nanti kita masuk ke create account. Nah, masuk create account, lalu masukkan, biasanya di create account itu ada di create account itu ada tulisan dari nomor 1 sampai nomor 7. Setelah itu bagian bawah ada centang I have read and agree to the service term and privacy statement. Itu jangan lupa dicentang. Setelah lalu itu I agree. Yes. Kalau udah I agree, tinggal dimasukin aja mau sign in via Apple atau via Google atau via Microsoft atau mau bikin classpath.net account terserah. Saya mau masuk pakai ini. Tinggal dibuat email address, user ID-nya juga, password jangan lupa, occupation siapa, terus jangan lupa dari Indonesia. Tuh. Kalau udah, masih ngisi Pak? Masih, saya trial expired. Pakai akun baru kalau gitu. Oke.
Saya coba pakai yang Mbak. Jadi kalau udah nanti keluarnya seperti ini. Registration confirmation email has been sent. Please access again by clicking on the URL in the confirmation email. Nanti kalau udah ini masuk ke email Bapak Ibu. Kok nggak bisa? Oh ya. Ke email Bapak Ibu. Ini email saya tadi. Lalu dicari email dari sistem. Pengirimnya sistem @classpad.net. Ini itu completion of temporary account registration notification. Jangan lupa diklik yang ini nih. Baik Bapak dan Ibu, sekiranya ada kesulitan tulis di kolom chat ya. Jadi kami juga bisa tahu sudah sampai di titik mana Bapak dan Ibu. Oh, ada Bu Reni. Setelah classpad.net yang diklik apa lagi ya? Baik. Setelah classpad.net PAD ya Bu. Classpad PAD. CLASSPAD.net. Ya. Setelah itu kalau udah punya akun tinggal login, tapi kalau belum create account dulu. Atau kalau nggak mau create account juga nggak apa-apa, use as guest juga boleh. Create account, tadi apa lagi ya tadi? Jadi create account dulu, nanti keluar service term and privacy statement. Jangan lupa di bawahnya dicentang, I have read and agree. Tinggal kalau sudah agree, user ID diisi apa? Ibu Apriana, user ID diisi terserah Ibu. Misalkan Apri_Ana, itu boleh Bu. Jadi kayak nickname-nya Ibu aja. Kalau saya user ID itu saya masukin tadi, oh siap, jangan terlalu cepat. Oke. Gak apa-apa, saya pelan-pelan. Bapak Ibu kalau misalkan saya terlalu cepat, langsung raise hand aja boleh, atau tulis aja di chat, pelan-pelan gitu, boleh. User ID saya itu tadi ini, saya masukin user ID saya namanya Tien, Pak. Jadi Bapak dan Ibu user ID itu yang nantinya Bapak dan Ibu itu bisa terlihat oleh orang itu apa. Misalkan kayak Bapak dan Ibu pakai akun apa, terus di Facebook namanya apa, itu misalkan user ID. Misalkan namanya tadi Mas Ruhan Mufid gitu ya Pak ya. Ya. Ditulisnya namanya Mufid gitu. Pak Yus pakai Mufid boleh. Ya. Mufid ganteng juga boleh gitu. Tulisannya MUF1D misalkan, apalah boleh pakai yang alay-alay juga boleh kok Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak Ibu nyaman dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Betul, bebas. Atau Bapak dan Ibu sebetulnya bisa juga tidak harus create account tadi use as guest, cuma kalau juga boleh. Ya. Tapi kalau use as guest pun nanti akan muncul di bagian atas, biasanya suruh minta untuk create account. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tetap pad-nya dapat atau paper-nya dapat apa ya? Oh, Pak Lukman Hadi untuk tanya jawab dibuka. Bapak mau bertanya? Kita baru buka cara pakainya dulu Pak. Boleh sih kalau mau tanya. Baik, Pak Lukman Hadi ya. Baiklah, Pak Lukman Hadi sudah raise hand ternyata. Silakan Pak Lukman. 3 menit ya Pak. Waalaikumsalam. Halo Pak. Ini saya lebih Gimana Pak? teknis. Suara Bapak agak enggak bagus Pak. Halo. Iya Pak. Ya, teknis. Untuk aspek ini khusus ya untuk mapel matematika ya? Sebenarnya enggak juga sih Pak. Untuk fisika bisa. Terus untuk bagian yang apa namanya yang berikutnya itu kan ada tadi pilihannya itu kalau ada cara sit up with Google itu boleh. Apa Bu? Oh, sign up with Google boleh. Jadi create account-nya tadi kan boleh menggunakan akun yang langsung terkoneksi dengan akun Google-nya Bapak atau dengan Outlook atau bikin akun langsung di ClassPad-nya. Tadi kan ada
Ada 3, ada 4, ada Ya, 4. ya, Google itu ya. Iya, Boleh, boleh. Kalau boleh, Bapak boleh. Kalau sign in kalau with Google nanti masuknya ke email Google biasanya. Kalau nggak masuk juga, itu biasanya masuknya ke spam. Oh, supaya itu ya. Mm-mm. User ID-nya apa? User ID bebas. baik Bu Elizabeth, Pak Lukman cukup Pak Lukman? Ya, dikit lagi itu APK-nya ini pembuatannya di luar apa asli dari Indonesia? Hah? Oh baik, yang ditanyakan oleh Pak Lukman apakah ada APK di luar browser? Aplikasi di luar browser. Harusnya Ya, APK-nya ini buatan kita sendiri apa dari luar? Nah, baik, baik. Mungkin begini Pak Lukman, jadi Classpath.net itu bukan sebuah aplikasi yang bisa diinstal di Android, bukan. Jadi dia berbasis website, berbasis basisnya web. Jadi Bapak harus koneksi ke internet dan di situ ketikkan classpath.net. Begitu seperti Facebook dan yang lainnya. Cuman kalau Facebook kan ada di Android untuk APK-nya, yang ini berbasis browser. Begitu Pak Lukman? dari luar Pak ya, dari luar Luar apa ya Pak? nya aplikasinya webnya ini dari luar negeri. Oh Oh iya, iya. baik, baik. Aplikasi ini Ya, atau classpath.net ini dari Casio Pak. Casio sendiri pusatnya ada di Jepang sana Pak. nah, betul. Saya mau nangkap itu Kak. Baik Pak, jangan ditangkap Pak, nanti berat Pak. Oh iya, terima kasih Pak Mufid. Oke lanjut. Sama-sama Oke, Pak Lukman, lanjut matur ya. suwun. Segera download ya Pak. Tadi abis kita create account, nanti sudah lihat email, klik yang ini, access the following URL to confirm your identity and complete account registration. Kalau sudah, itu nanti keluar ini kan, registration, diklik langsung keluar ini, registration has been successfully complete, go to homepage. Homepage keluar seperti ini lagi. Lalu kita login. Tadi dari email, diklik ininya, diklik yang URL ininya, diklik terus go to homepage, sudah sukses, lalu go to homepage, lalu balik ke homepage lagi yang ini, tinggal di login saja. Loginnya seperti ini, masukkan email address dan passwordnya lagi. Kalau tadi yang sign in with Apple, sign in Google atau with Microsoft itu biasanya masuk langsung ke email, tapi bentuknya mungkin di spam. Dicek aja dulu di spamnya, gitu. Kalau sudah login nanti keluarnya seperti ini. Pak Mufid sudah keluar seperti ini? Saya coba use as guest dulu ya, biar nanti agak biar nanti agak beda. Boleh. Jadi Bapak dan Ibu, yang saya cobakan ini saya pakai 2 browser. Yang satu tadi sebetulnya bisa tidak masuk ke spam kok Mbak. Saya pakai Gmail aja nggak masuk ke spam, masuk ke info. Baik Pak Abdul, Alhamdulillah sudah. Oke Pak Abdul. Untuk Baik. Bu Maya Delpita, setelah lihat email, apa selanjutnya? Email itu diklik. Email tersebut kan sebetulnya email autentifikasi, betul. Autentifikasi bahwa kita registrasi classpath.net menggunakan Gmail-nya Bapak dan Ibu. Setelah diklik maka akan terautentifikasi dan masuk ke laman classpath.net dan Bapak dan Ibu nanti login. Betul sekali. Login menggunakan email tersebut dan passwordnya di situ ada. Sudah, setelah itu nanti akan muncul new paper seperti tampilan di Bapak dan Ibu. Lanjut. Mari. Kita lanjut ya Pak ya. Nah Bapak Ibu sekarang udah bisa lihat seperti ini. Lalu diambil aja new paper, diklik aja new papernya. Login nggak bisa. Udah salah, mungkin salah ini kali Pak, salah password mungkin. Kita Login langsung tidak bisa. Baik, login tidak bisa itu ada keterangan apa ya Pak Melvin, kalau boleh kami tahu? Atau mungkin nanti dikasih udah bikin tutorial ini belum Mbak? belum sih, ada sih Pak, ada. Nah,
Kalau ada Bapak dan Ibu, biar kita tidak berlama-lama di sini, mungkin Bapak dan Ibu mencobanya pakai yang use as guest dulu ya. Betul, Mungkin itu boleh. aja kali Mak ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang belum berhasil, nanti Bapak dan Ibu kita coba berikan link untuk tutorial tutorial create account di Classpack. Untuk sesi malam hari ini Bapak dan Ibu bisa cobakan menggunakan use as guest dulu. Boleh, Itu mungkin. boleh. Baik, dilanjut Mbak Pinta biar kita dapat materi. Lanjut. Nah, kalau sudah ini tinggal diklik aja new paper, nanti keluar. Bentar. Kalau sudah itu keluarnya seperti ini, sebentar. Oh, create account. New paper itu biasanya keluarnya seperti ini. Sebentar. Nah, keluarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Yes. sesi ini saya mau ngajarin Bapak Ibu tentang ini papernya tuh apa sih sebenarnya? Apa sih yang bisa kita lihat di sini? Nah, sebelum masuk ke new paper ini, saya mau Bapak Ibu balik lagi ke dashboard Bapak Ibu. Dashboard maksudnya homepage-nya. Homepage-nya itu tadi kalau udah masuk, kalau yang use as guest nggak bisa ya, karena ini khusus untuk yang ada account-nya. Jadi kita balik ke di sebelah sini nih ada bentuk kayak tumpukan lembar. Ini tuh sebenarnya tumpukan lembar, tumpukan paper maksudnya. Jadi ini kita back. Nah, papernya tuh apa sih? Biar Bapak Ibu paham paper itu seperti apa, itu di dashboard Bapak Ibu lihat yang Casio official. Ini bisa langsung dipakai. Casio official. Ini kita udah bikin beberapa sedikit, masih sedikit sih, sedikit materi tentang matematika khususnya. Ini ada aljabar, statistik, terus ada geometri, ada statistik lagi, ada kalkulus, ada measurement, number, probability. Coba aja buka satu, kalau saya mau coba buka apa ya? Saya mau coba buka Aljabar. aljabar 2 ini. Saya open in new tab gitu. Saya keluar ini. Nah, paper itu seperti apa sih gitu biar Bapak Ibunya paham juga. Ini paper tuh contohnya seperti ini. Bentar. Agak loading lama karena internet. Nah, ini contohnya seperti ini polar equation slider. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin yang kayak gini nih. Nah, keren kan? Terus ini bisa diganti-ganti. Salah. Oh, ini bisa kita ganti-ganti deh. Tab-tabnya atau kita play. Nah, kita gitu. Sebenarnya ini nggak jauh beda. Ini ya hampir sama dengan GeoGebra, tapi bedanya ini di satu paper ini bisa semuanya kita masukin. Jadi nggak cuma kita masukin si gambar ini, gambar grafik ini, kita bisa masukkan datanya, terus kita bisa masukkan banyak hal nanti di sini. Gitu. Ini salah satu contohnya. Atau saya mau cari yang lain lagi kayak kalkulus, tinggal dibuka. Ini contohnya. Sebentar. Nah, ini kayak gini. Jadi Bapak Ibu bisa kasih kayak cerita dulu. Ini cerita tentang apa sih? Nanti baru anak-anak bisa jawab record apa. Nah, bisa kasih gambar juga. Terus kasih grafik gini-gini. Seru kan? Terus ini kasih pertanyaan, terus siswa suruh jawab di sini. Terus ada pertanyaan lagi, terus menurut mereka tuh seperti apa bisa mereka mengerjakan langsung di sini gitu. Ini juga mereka disediakan tempat untuk mereka menghitung. Nah, seperti ini. Itu. Nah, ini salah satu contoh papernya. Nah, sekarang karena kita mau buat paper yang baru, Bapak Ibu balik ke my paper, papernya Bapak Ibu masuklah ke new paper. Nah, jadi sekarang nih saya mau kenalin ke Bapak Ibu dulu tentang paper operation-nya dulu. Jadi sebelum sebelum tak kenal kan maka tak sayang ya. Pakainya gimana sih gitu.
Jadi di paper operation ini ada segini, ada sebanyak ini, ada 18, cuma gampang kok ini. Satu-satu bisa saya jelasin. Nah, saya mau jelasin dulu tentang paper operation, creating a new paper. Tadi kita udah ya bikin paper seperti apa. Lalu yang kedua, creating a sticky notes. Sticky notes itu apa sih? Nah, sticky notes itu yang tadi. Ini nih yang warna kuning ini adalah sticky notes. Yang putih ini sticky notes. Yang biru juga sticky notes. Semua nih sticky notes. Nah, sticky notes itu apa? Di paper Bapak Ibu. Sticky note mungkin saya tambahkan Bapak dan Ibu. Sticky note itu Bapak Ibu mungkin lebih kenal post-it. Iya, ya. Post-it, Nah, oke. Pak. Oke. Sticky notes kayak merek ya? Bukan. Oh, post-it kayak merek dong, Pak. Cuman kan lebih terkenal, Oh iya, lebih benar. lebih mengena maksudnya. Lebih mengena, benar. Oke, itu seperti post-it ya. Jadi sekarang kalau untuk buat post-itnya gimana? Ini Bapak Ibu di luar ini ya, di luar yang putih-putih ini, diklik di mana aja, klik kiri sekali, klik kiri sekali. Nah, nanti keluar seperti ini. Keluar kan? Nah, kalau udah keluar, ini bisa saya jelasin satu-satu. Yang pertama, ini tentang kalkulasi, calculate. Menghitung seperti kalkulator, itu di sini. Nah, yang kedua itu grafik. Bisa pakai grafik apapun. 2 dimensi, kecuali 3 dimensi ya. Terus ketiga, geometri. Keempat, ada data. Kelima, ada sequence. Keenam, ada financial. Dan yang terakhir, ada teks. Kalau Bapak Ibu pakai guess, itu finansialnya nggak keluar biasanya. Jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang keluar gitu. Nah, ini mau bikin di mana, terserah di mana aja. Saya coba mau bikin yang calculate. Nah, terus kalau di klik calculate-nya nanti keluar nih. Ini keyboardnya kita sebutnya soft keyboard. Nah, soft keyboard ini banyak banget isinya. Di number, ada math, terus ada math itu ada dua ini biasanya yang fungsi-fungsi matematika ya. Terus ini yang ini juga fungsi-fungsi matematika, terus interaktif. Interaktif tuh banyak, nanti saya jelasin satu-satu. Terus ABC itu keyboard biasa yang ABCD, terus terakhir handwriting. Nah, karena saya nggak punya stylus pen-nya, jadi agak kadang handwritingnya suka mati gitu. Kalau Bapak Ibu pakai guess itu biasanya handwritingnya nggak keluar. Ini saya lagi nggak bisa keluar gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kalau mau dicoba silakan. Ini saya coba satu-satu pakai yang ini yang calculate. Saya mau hitung 25 kali 25 gitu. Itu bisa. Jangan disama dengan, tapi di enter atau di execute. Tuh, nanti keluar seperti ini. Terus mau nulis lagi apa? Integral misalkan. Integral dari apa, berapa gitu. Itu bisa. Integral dari x kuadrat, dx, dari 1 sampai 3, itu tinggal di execute aja. Nah, itu untuk keluar gitu. Terus lanjut ya. Moving a sticky notes. Yang ketiga, movingnya gimana sih untuk mindahinnya gimana? Ini mindahinnya gini aja Bapak Ibu. Ini keluarnya kan warnanya ini nih. Kalau panahnya warna hitam gini, ini langsung dipindahin aja gini. Diklik sekali kiri, terus di scroll aja gitu. Itu di move-nya ya. Terus resizing gampang. Resizing yang pojok kanan ini tinggal di resize mau lebih gede, lebih kecil, atau gimana tuh bisa. Yang ini juga sama sih, bisa digedein, bisa dikecilin gitu. Terus changing the fill color of the sticky notes. Nah, untuk yang ini, untuk yang calculate, warnanya cuma ada 2 kebetulan. Cuma ada putih atau warna abu-abu. Nah, sama grafik juga gitu. Kalau kita bikin grafik baru, warnanya cuma ada 2. Putih atau abu-abu gitu. Sama kayak geometri. Geometri juga sama, warnanya cuma ada 2, putih atau abu-abu. Yang semua sama, putih atau abu-abu, kecuali yang teks. Yang teks itu kita bisa punya warna banyak. Ini kan post-it gitu ya. Kayak post-it kan warnanya cerah-cerah tuh. Warnanya macam-macam. Ini bisa kita ganti nih warnanya. Di yang titik 3 ini, diklik, terus kita bisa ganti warna abu-abu,
pink, hijau, kuning, biru muda, lime, ungu, atau oranye gitu. Saya mau kuning nih di sini. Gitu. Terus lanjutnya deleting a sticky notes. Nah, ini kalau mau di-delete gampang ya. Kan ini udah ada X-nya nih, delete tinggal dihapus aja. Gitu. Sama ini juga kalau saya mau hapus tinggal dihapus. Gitu. Hilang semua. Jangan khawatir, kita bisa undo kok. Kita bisa undo. Undo. Undo, ya, undo. Undo gitu. Mohon maaf. Nah, ini kita bisa undo juga gitu. Oke, lanjut. Sambil saya lihat kalau buat rotasi gambar bisa nggak? Tuh ada pertanyaan. eh boleh, bisa. Nanti. Itu Oke. sesi sama Bu Teti nanti untuk geometri. Baik, Bu Dina bersabar ya. Berarti masih ada 3 sesi ke depan. 2 sesi Tenang lagi, aja, Pak. Bu Dina. Enggak, 1 sesi lagi. Sesi saya, Pak Asmar, Bu Teti. Oke, 2 sesi lagi. Siap. Ya. Baik. Bu Dina, tenang saja Bu Dina. Dapat ilmu baru kan? Ya, lanjut. Nah, lanjut. Tadi sampai mana, Pak? Oh ya, deleting ya. Terus ini. Tadi sticky notes-nya tadi udah saya jelasin semua tentang sticky notes. Nah, sekarang tentang papernya sendiri. Papernya itu kan kalau di sini di tempat saya papernya itu warnanya merah nih. Header colornya ini kan warnanya merah, merah pink gitu ya. Kalau mau diganti nih bisa. Caranya nih di sebelah kanan di setting sebelahnya itu ada buletan. Nah, buletannya itu sebenarnya warna, mau pilih warna apa gitu. Saya ganti di warna ungu. Tinggal diganti aja. Terus changing mau warna apa boleh. Nah, lanjut kita ke title of the current paper. Nah, ini saya papernya itu title-nya itu di sini. Kita mau nulis nama apa? Misalkan 1, ganti apapun. Udah, diganti, ganti. Nah, ini langsung kesimpan ya karena ini sifatnya seperti drive seperti Google Drive gitu. Jadi apapun yang dilakukan langsung berubah gitu. Lanjut. Oh, ini yang seru nomor 9, combining a multiple sticky notes. Ini khusus untuk grafik sih sebenarnya. Jadi saya punya 2 grafik nih di sini. Sebenarnya tadinya grafiknya itu cuma 1, tapi jadi 2. Nah, ini langsung jadi 1 ya. Ini combining multiple sticky notes dan separating combine sticky notes. Jadi di sini saya kan punya udah combine ya. Saya mau misahin ini jadi 2, itu bisa. Jadi gini. Ini diklik fungsinya, terus yang merah atau yang biru saya tarik. Saya tarik yang merah, saya tarik keluar. Saya tarik keluar dari sini, saya keluarin gini. Nah, grafiknya ikut misah. Ini mau diganti, grafiknya mau taruh sini juga bisa. Gitu. Jadi ini di separate, dipindahin, dipisahin. Kalau mau digabung lagi gimana? Bisa kok. Ini diklik lagi, terus di drag lagi ke sini, dimasukin ke sininya. Dah, jadi deh dia. Gitu. Jadi ini sampai berapa bisa dimasukin ke sini? Sampai banyak boleh. Sampai banyak bisa. Saya belum pernah nyoba sampai banyak banget sih. 3 aja menurut saya udah ngeliatnya udah nggak enak gitu kan. Jadi mau dirubah, mau tambahin lagi bisa kok. Nih saya tambahin misalkan Y sama dengan X kuadrat itu bisa. Saya nambahin Y sama dengan X kuadrat gini bisa. Terus mau saya lepas ini juga saya bisa. Saya lepas dia langsung keluar gitu. Saya masukin lagi. Sambil nyelani lagi, begini Mbak Binta, tadi saya melihat di bagian kolom chat itu ada yang kayaknya kita terlalu cepat deh, kayaknya loh, menurut saya terlalu cepat. Jadi begini Bapak dan Ibu, tadi ada yang bingung nih, memunculkan keyboard seperti kalkulator tadi gimana? Oh Nah, iya. itu kan kecepatan banget kita. Siap. Memunculkan keyboard gimana? Siapa? Jadi gini, kalau di laptop sih diklik aja, masuk ke ini tulisan ini, nanti dia langsung keluar sendiri biasanya. Kalau nggak keluar, coba cari di bawah ini ada show soft keyboard. Biasanya dia ke hide. Itu. Baik, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau pada saat Bapak dan Ibu sudah masuk di dalam papernya, Bapak Ibu klik kiri, maka ada pilihan dari mulai calculate, setelah itu graph, setelah itu geometri, setelah itu data,
setelah itu ada sequence, setelah itu ada financial, setelah itu ada tax. Kalau Bapak Ibu klik salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menu, maka otomatis nanti keyboardnya atau soft keyboardnya muncul. Gitu ya, Betul. Mbak? Betul. Oke. Jadi Keyboard menu di Classpad itu ada berapa tadi? Ada 7, Pak. 7. 1, 2, 3, 7. Ada 7 ya? Oke. Oke. Terus di bagian bawahnya, Pak Lukman, kamu tanya tapi nanti. Oke, nanti Oke, Pak. siap, Pak. Nah, ini ada untuk aplikasi ini jika guru menggunakan Classpad, apakah bisa siswa ikut masuk ke Classpad guru? Bisa. Oke, jawabannya bisa. Nanti berarti ya. Nanti Sabar sebentar. Bu Anissa, sabar ya. Sabar Bapak Ibu, sabar gitu. Ini saya mau jelasin dulu satu-satu tentang papernya sendiri karena banyak guru-guru yang kadang tiba-tiba nih udah misalnya saya ngasih tahu yang gimana cara pakai kalkulator tapi bikin nulis papernya sendiri kadang masih kebingungan gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Terus ini saya mau jelasin tentang configuring calculation setting. Saya masuk ke PPT. Nah, setting di ini yang paling penting sebenarnya di setting di kalkulator di Classpad ini. Jadi settingnya itu bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu buka Classpad itu di titik 3 setting itu ada map setting. Diklik map settingnya. Ini ada setting yang Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik gitu. Ini tentang number format. Ini saya jelasin satu-satu. Format aslinya itu seperti gini. Jadi bentuk aslinya adalah normal 1 untuk number format, angle itu radian, kompleks formatnya off, calculation resultnya standar, assistant apa, descending order, nah ini ntar saya jelasin nih. Ini bentuk apa ya? Default. Template-nya seperti ini, defaultnya seperti ini. Nah, Ya. number format tuh apa? Number format itu untuk format si angkanya sendiri. Ini dijelasin. Kalau normal 1 tuh artinya apa? Artinya kalau nilainya lebih besar dari 10 pangkat min 2 itu ditulisnya udah langsung 10 pangkat min 2 gitu. Min 2, min 3 apa gitu. Dan yang 10 pangkat 10 gitu. Normal 2 itu lebih dari 10 pangkat min 9. Kalau fix 0 sampai fix 9 itu number decimal placesnya berapa? Misalkan fix 3 berarti 3 angka 8 koma. Kalau SCI itu C itu maksudnya significant figures. Jadi berapa digit yang dimau di jawabannya. Misalkan kalau mau 3 digit ya jawabannya akan 3 digit. Misalkan hasilnya adalah 3,14 bla 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 bla. Tapi karena yang dipilih adalah SCI 3, jadi tulisannya hanya 3,14 gitu. Terus angle, ini angle-nya ada 3 seperti biasa, radian, degree sama gradian. Kompleks format, ini untuk kalau kita mau menghitung tentang bilangan kompleks. Ini harus diaktifkan dulu, gitu. Jangan lupa ini diaktifkan ya. Karena ini sekarang kita masih yang standar tuh masih di off-in gitu. Terus calculation result-nya kalau mau langsung desimal bisa diklik desimal. Diklik desimal atau kalau standar biasanya langsung numerik. Biasanya nih untuk pecahan. Kalau pecahan itu biasanya keluarnya itu langsung pecahan. Tapi ada tulisan di pinggir ujungnya itu S to D nanti. Nanti kita coba. Terus asisten tuh apa? Asisten ini tentang jadi asistensi sih sebenarnya, membantu maksudnya. Jadi kalau kita masukin X kuadrat plus 2X plus 3, X plus 6, nanti kalau di assistant mode-nya itu tidak langsung dikerjakan. Gitu. Jadi yang ditulis itu seperti ini. 2 kali X tambah 3 kali X plus 6. Cuma kalau di algebra mode itu langsung hasilnya gitu. Assistant tuh lebih kayak step by step-nya gitu. Kalau descending order mulai dari pangkat yang paling besar. Kalau yang descending ordernya di off-in itu langsung di pangkat yang paling kecil ya, X1 dulu, bilangan dulu gitu. Terus variable Israel itu selalu off, kalau di on-in selalu off karena kalau salah. Kalau variable ini as a real number. Jadi kalau di on-in terus kalau di off-in itu di treat sebagai complex number. Terus kalau Q1 3 ini khusus untuk ini sih French calculation. Jadi saya juga baru tahu ternyata statistical French calculation itu ada yang beda. Nah, lanjut. Oh belum. Nanti Pak, giveaway nanti. Nah, terus ke bagian ke-12, adding comment text to the current paper. Maksudnya komen tuh apa sih? Maksudnya itu deskripsi sebenarnya. Deskripsi itu masuk ke
description. Nah ini comment text, jadi description tentang apa. Jadi misalkan kalian mau untuk mungkin Bapak Ibu mau share paper ini ke siswa, lalu pengen kasih seperti kayak berikut adalah penjelasan tentang SPLDC misalkan. Nah ini bisa ditulis di description box-nya gitu. Terus searchable text itu untuk kalau siswa atau guru yang lainnya mau mencari materi itu bisa dikasih teks, di setting lagi teks. Ini teksnya bisa ditambahin. Ini misalkan saya ambilnya yang N itu tentang number, tinggal diklik number, jangan lupa di up ke atas gitu. Apalagi ya, M ada nggak? Matrix di up lagi ke atas gitu. Kalau udah tinggal di OK. Jadi semua teksnya ini ntar keluar. Jadi kalau kita search misalkan tentang aljabar, nanti paper kita keluar gitu. Lanjutnya, adding the current paper to favorite. Gampang, kalau favorite tinggal di setting aja udah langsung keluar favorit. Terus making a copy of the current paper. Bikin duplikat, sebenarnya gini Bapak Ibu, bikin duplikat itu ada di atas ini nih, duplicate. Kalau kita klik, nanti balik ke ini. Atau kalau mau, Bapak Ibu balik ke homepage-nya dulu. Ntar saya lagi balik ke homepage. Nah, di homepage ini bisa diduplikat juga di sini. Misal saya mau yang paper operation tadi mau saya duplicate, ini tinggal diklik 3 aja terus duplicate. Duplicate-nya misalkan ini udah bikinnya udah begini aja. Ntar keluar gini. Ini yang duplikasinya. Kalau mau dihapus gimana? Gampang, menu terus dihapus lagi. Delete. Delete. Oke. Re-authentication. Sebentar saya masuk lagi. Baik, sambil menunggu Bu Pinta masuk lagi, Bapak dan Ibu, saya coba nambahi keterangan-keterangan biar mungkin saya pakai bahasa saya mungkin ya, Mbak. Boleh, Pak. Boleh. Jadi Bapak dan Ibu kaitan dengan description tadi. Description itu kalau Bapak dan Ibu misalkan share di WhatsApp, biasanya share gambar di WhatsApp, setelah itu ada suruh nulis apa di bawahnya. Itu deskripsi atau keterangan dari yang ada di atasnya. Itu description. Setelah itu di bagian bawahnya description ada tag. Bapak dan Ibu kalau misalkan masuk di Facebook, saya pakai Facebook aja. Di Facebook kan Bapak dan Ibu biasanya nge-tag, menandai foto itu fotonya siapa atau gambarnya siapa, sama. Di sini tapi taggingnya ya, di sini taggingnya bukan tagging nama orang, tapi tagging tentang tema. Tema di sini berarti tema-tema matematika tentunya, tentang matrik, tentang aljabar, tentang apa. Sehingga begitu orang lain nanti akan search sesuatu di classpath.net, maka akan ada suggestion atau apa ya Mbak, akan ada, yaitu maksudnya tema kita itu tentang apa, itu ikut terinput dalam pencarian orang, itu tentang tagging. Terus di bagian bawahnya ada apalagi share tadi udah sampai udah belum oke. Ya udah lanjut oke. Lanjut. Saya lanjut untuk share. Jadi ini tadi kan Bapak Ibu mau tanya kan ke kita, anak siswanya bisa pakai juga. Oh bisa, ini bisa gini. Misalkan paper yang tadi saya pakai ini, yang paper 1 ini, saya mau share ke anak-anak. Itu tinggal di-share aja. Kalau ini kan saya masih private. Kalau URL share, saya bisa kasih ke siapapun, tapi saya kasih password. Passwordnya saya bikin sendiri, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Itu boleh. Terus kalau public juga bisa dibuka secara public. Kalau URL share, dipakein password, terus ini juga bisa dijadikan sebuah homework untuk anak-anak masing-masing. Jadi misalkan homeworknya due date-nya kapan? Due date-nya tanggal berapa? 17 gitu, dikasih bisa gitu. Nanti ini akan keluar share link-nya, nanti itu tinggal di-share ke siswa, nanti tinggal isi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat share papers-nya di share papers gitu. Jadi nanti siapa yang bikin nama anaknya, nanti di paper itu di pojok kanannya atau apa ditulis nama siswanya siapa gitu, itu bisa gitu. Ada pertanyaan sedikit, bagaimana cara memunculkan menu yang di samping itu ya, yang titik 3 mungkin Mbak Pinta, bisa diulang lagi. Titik 3 kanan. Jadi kalau menu-menu banyak tadi kan sebetulnya ada
dari mulai, sorry, saya tak ikut praktek aja. Kalau menu Share. tadi dari mulai author, mark setting, financial setting, variable description tag, menu itu. Nah, Oh, mungkin Ibu menu tadi itu. kecepatan tadi, Oke, oke. memunculkan menu Memunculkan menunya itu di di sebentar, pojok kanan. titik 3 pojok kanan atas. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini papernya, ini di pojok kanan atas itu ada titik 3 setting tuh. Nah, tinggal dikeluarin aja. Gitu. Cing cing cing. Oke. Bapak dan Ibu, untuk menu itu, menu tulisan paper operation di Bapak Ibu tidak mungkin muncul ya, karena itu memang yang membuat Mbak Pinta ya. Jadi di tulisan paper operation dari 11 sampai dengan 118 itu tidak muncul di Bapak Ibu loh ya. Iya, Jadi itu aku yang jangan, bikin. ya makanya nanti Bapak dan Ibu bingung, maksudnya kok ada tulisannya itu di saya kalau nggak ada, itu buatan sendiri Bapak dan Ibu, begitu ya. Bapak Ibu bisa buat apapun, misalkan mau tulis halo, saya Pienta, gitu itu boleh. Terserah mau tulis di mana itu boleh. Apapun. Oke, itu masuk di bagian sticky note, terus di bagian eh saya mana? Di Mana tadi? bagian sticky note di bagian teks ya Mbak ya. Di Oke. bagian teks. Iya. Terus lanjut ya Pak, tadi udah share ya, saya udah share. Siap. Terus making a copy, udah adding a comment using text sticky notes. Di komen, tadi saya bikin komen using a text sticky notes. Itu, oh Ibu baru enggak ya, maaf Ibu, ini saya paper saya. Ini paper saya udah bikin. Nah ini kalau mau bikin komen using a text sticky notes itu tadi klik di mana aja, terus cari yang teks, tinggal diklik lagi, terus bikin notes apapun itu, apapun teksnya. Yang penting belajar, gitu. Itu Oke. boleh. Baik. Apapun. Defaultnya warnanya biru, bisa diganti coba Mbak biar kelihatan, nanti takutnya ada yang tanya Bisa. lagi. Oke, kok warnanya gitu bukan gitu. Aku mau Nah, oke. warna hijau. Nah, Oke. bisa. Siap. Tulisnya di bawah aja. Baik, Bu Sri sudah ngeh ya Bu. Baik. Terima kasih Bu Sri. Pak Terima Melvin Sitorus, materi recording video selalu kita sharekan 1 hari setelah sesi. Insya Allah Rabu, maksimal Rabu siang kita share di kanal YouTube LCSC. Cari saja di YouTube LCSC Casio. Insya Allah setiap hari Rabu kita tayang. Itu ya Pak Melvin. Bapak dan Ibu sudah ada absensi, silakan diklik di bagian kolom chat warnanya biru, klik saja Bapak dan Ibu bisa absensi di sana. Untuk Oke. semua dilanjut. Sekalian, Pak, dikit lagi kita giveaway yang pertama ya. Tadi komen udah, yang ke-17 reviewing the profile of the current paper author. Tadi kita mau lihat ini paper aku nih, paper aku kayak apa sih detailnya. Klik kanan ini, terus kita klik detail. Nah ini saya masih anonymous user karena belum kasih nama dan kawan-kawan. Tapi nama di ID-nya, ID saya adalah tadi yang saya tulis Pinta. Terus kita bisa lihat user papernya seperti apa. Nah kalau yang ini, yang tadi saya buka tentang aljabar, ini kan yang punya Casio official. Itu kalau kita klik kanan, klik si settingnya, terus cari detailnya, ini keluar nih. Ini profilnya adalah profil Casio official, terus ID-nya adalah Casio Das official, terus ini profilnya dia, welcome to the official Classpath.net account. Kita bisa lihat see this user paper. Nah, dia punya paper apa aja itu langsung keluar. Ibarat kata kayak kita punya temen, nanti kita temenan sama, misalkan saya temenan sama ID-nya Pak Mufid, terus saya mau lihat, oh dia ada Casio official, dia Pak Mufid nih, Pak Mufid udah pernah bikin paper apa aja, nanti keluar semua di situ papernya, gitu. Jadi sama kayak di Facebook atau Instagram, begitu Sama, diklik sama. detail nanti akan muncul fotonya ada berapa, ternyata dia temannya siapa dan macam-macamnya. Betul. Kayak saya nih mau cari public paper misalkan public paper. Ini di dashboard Bapak Ibu ya di homepage-nya. Waduh, ada estadisticos descriptivos. Nah, ini kayak Italianos nih kayaknya. Saya Ya. juga misalnya Italianos nih kayaknya. Saya bisa lihat, misalkan saya mau buka apa ya, dia punya dia. Saya buka punya dia. Saya bisa karena dia public papers, dia buka, dia share secara terbuka papernya dia gitu.
Bahkan saya juga bisa buka, ini data tentang satu variabel ya. Wah, tuh dia bisa bikin seperti ini. Terus saya bisa lihat detailnya dia nih, author siapa, detail, saya keluar. Dia masih anonymous user juga, belum diedit nih profilnya pasti. Nah, si Christian ini dia udah pernah bikin apa? Oh, dia baru bikin satu paper doang gitu. Sama sih Mumpung masih di paper itu tadi coba Mbak. Nah, bisa Bapak dan Ibu paper yang punyanya orang itu kita duplikat. bisa. Nah, Kita bisa itu tadi. duplikat nih. Oke. Jadi Mm-mm, bisa diduplikat, bisa Bapak dan Ibu pakai untuk siswa kita. betul, Itu ya. Jadi betul. Bapak dan Ibu, sekarang itu sudah tidak zamannya kompetisi, tapi perbanyaklah kolaborasi. Kayaknya itu deh. Iya, betul, Pak. Nah, Yuk, lanjut ya, Pak. Sebelum satu lanjut. lagi. Satu lagi. Returning to the my paper screen. Tadi udah ya. Terus tinggal di back aja, di back. Returning untuk balik ke homepage tinggal balik ke back aja sih. Back terus balik ke homepage kita. Udah. Selesai. Giveaway satu, Pak. Boleh? Sebentar. Bapak dan Ibu, yang tadi Bapak dan Ibu buat intinya, asalkan Bapak dan Ibu sudah isikan nama papernya, itu pasti tersave secara cloud. Intinya itu. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, apa yang saya buat terus hilang. Tidak. Asalkan tadi si paper tadi namanya di pojok kiri atas dinamai apa. Coba satu, coba dua, atau apapun. Akan ada muncul di gambar awan, terus ada centang, itu save kayaknya. Itu Betul. ya Mbak Minda? Iya, betul. Pak, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Abdul Rahman ya. Pertanyaannya itu, Apa itu? bagaimana mekanisme pemberian tugasnya kepada siswa? Tadi saya udah jelasin sih Pak, sedikit sih, nggak apa-apa. Ini aku Oke. ulang lagi sedikit. Jadi kalau paper, misalkan tugasnya itu, misalkan paper yang tadi saya buat itu, saya mau kasih ke siswa sebagai tugas. Itu nanti saya masuk, ini di homepage-nya Bapak ya, homepage-nya Bapak Ibu, tinggal di-share aja nih di titik 3 menu, terus cari share. Terus ini share-nya URL share. Jadi nanti kasih password dan kasih homework due date-nya, namanya siapa, passwordnya apa terserah Bapak Ibu, homework-nya due date-nya kapan, nanti keluar gini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti misalkan due date-nya tanggal 16 gitu ya. Oke. Nah, 8 to 6 karakter apa ya? Upper and least apa Pak? Oh ya, P1, 3, P-nya besar. P1, 3, N, TH 4. ya boleh. Aduh, Cukup nggak belum? bisa saya gini-gini. Belum ya, tambah lagi dong. Oh, belum. Belum 8. Oke. Pakai inilah. Dah. Oke. Udah bisa oke tuh. Apply atau oke? Apply boleh. Tuh, emang rada-rada nih saya. Kayaknya belum 8 ya tadi deh. Oke, 1, 3, MT, H, 4. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, Tambah spesial karakter deh. Add, nggak apa-apa. tambah add. Dah, gitu. Oke, sip. Nanti ini share-nya tinggal kita balik ke share papers. Terus ini dia. Ini linknya. Viral copy. Viral copy tinggal di copy. Nah, coba saya copy ya ke Bapak Ibu. Saya kirim di chat to all everyone. Sebentar. Saya chat Bapak Ibu bisa buka share saya nggak? Passwordnya ini. Passwordnya, Password susah lagi. iya, maaf ya Bapak Ibu ya. Memang begitu passwordnya gitu. Bisa buka nggak semuanya? Harusnya bisa. Papernya Bisa. kita share linknya, terus dengan passwordnya ini bisa dibuka apa enggak gitu. Passwordnya bisa setelah itu, linknya tentu bisa, tinggal isikan password, nanti akan mengarah ke paper yang tadi. Paper yang tadi. Tuh.
Cuman mungkin ini saya copy aja ya. Boleh, boleh di copy atau Bapak boleh isi aja di situ juga nggak apa-apa. Karena kan nanti saya nerimanya itu banyak nih di sini. Nanti saya nerimanya banyak karena masing-masing orang kan buka. Nah, bisa dibuka gitu. Sengaja saya share supaya Bapak Ibu bisa kebayang nanti sama siswa seperti apa kan. Nah, lanjut. Boleh giveaway, Pak? Boleh banget, boleh banget. Udah siap giveaway-nya? Siap. Bapak dan Ibu siapkan. Kalau yang passwordnya susah, Pak Slamet Sugianto itu tidak tinggal di copy saja ya. Di Tinggal di copy atasnya aja. chatnya Pak Sugianto. Siap giveaway 1 Bapak dan Ibu. Sebelum ke giveaway 1, penjelasannya gimana nih? Petunjuknya. Petunjuknya kalau dari saya Pak, Bapak Ibu jawabnya eh, langsung chat di chat aja. Terus tapi chatnya harus ke all panelis. Jadi Oke. Bapak Ibu buka si chatnya itu chatnya ke all panelis. Baik, saya ulangi Bapak dan Ibu untuk bagian kolom chat to-nya to all panelists. Send Ditulis to all to all panelists. panelists. Baik, siap-siap Bapak dan Ibu ya. Kelihatan nggak sih Pak Baik. kalau saya kasih ini send to all panelists, kelihatan kan ya? Kelihatan dong. Siap. Jadi send to all panelists gitu. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu ya? Oke, soalnya cuma satu kok, gampang. Cepet-cepetan. Yang benar ya, cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya adalah kok nggak bisa? Ini dia. Classpad.net provide solution based on technologies of Casio apa tadi? Oke. Ayo. Classpad.net provides solution based on, maaf ya bahasa Inggris saya jelek banget ya. Teknologi yang dipakai Classpad.net itu teknologi Casio yang mana gitu maksudnya. Oke. Ibu Bukan Febri Fani, selamat malam ya. Selamat malam Bu Febri Fani. Bapak dan Ibu jangan lupa klik link absensi. Oh ya, saya copy tapi menunggu Bapak dan Ibu menjawab lah. Ayo. Education Casio apa? Dia pakai ini teknologinya apa ya? Maksud saya nanya teknologi Casio apa? Aspek.net itu menyediakan solusi yang berbasis teknologi apa? Itu maksudnya ya, Bapak dan Ibu. Kayaknya kurang lebihnya itu. Di sini ada Udah ada yang jawab benar, Mas. Ahmad Sugianto jawabnya 59. Saya nggak tahu nih. Saya belum paham. Apa saya yang tidak tahu nih? Pak Yo, aduh, mau kopi lagi nih. Maaf ya. Nggak apa-apa. Pak Yohana di sini jawabnya CAS, terus Bu Aulia Education, Yang terus lengkap, yang lengkap. oke yang lengkap. Bu Munaya Nikmat, CAS Grafik Kalkulator, Ibu Raffi, Ibnu Raffi, CAS Grafik Kalkulator. Oke, Pak saya J, lihat dulu. Computer Algebra System, CAS Casio Class, which saya belum paham. Ada yang menjawab LCC Casio 59. Mantap sekali. Oke. Maaf Bu, siapa tadi ya? Ada yang menjawab tapi kelihatannya host ke private ke host. Oke. Jangan. Ada Pak Surya menjawabnya Tekno Casio LCC Casio 59. Ada yang menjawab matematik kalkulator, ada Pak Jufri menjawabnya tanda tanyanya 4 kali. Pak Ali Gufron menjawabnya LCC 59. Pak Jufri baru gabung, Budina CAS grafik kalkulator. Oke Pak, selesai. Oke. Saya buka nih satu-satu juga ya, saya buka chatnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semua chatnya ya. Masuk ke all panelis nih. Saya lihat jawabannya itu adalah ini dia. Feature-nya Classpad.net provide solution based on the technology of Casio, calculator, algebraic system, algebraic software, graphical calculator. Nah,
Yang jawab pertama kali cas graphical calculator adalah Yang jawab pertama kali ya, berarti pertama Cas kali. berarti nggak? Pertama Cas nggak kali. dapet ya? Saya Cas baru nggak kena ya? masukin di 819 nih. 819 Oke. saya lihat. Di 819 Pak Muhammad 820. Lukman Hadi, classpath.net, terus Education Indonesia, Ibu Helsi, Bu Mika, Pak Mika Kisor, terima kasih. Ahmad Sugiarto 59, Ibu Yohana, dikit lagi kurang Bu. Aulia Rahmi, Education. Nah, ini yang menang adalah Ibu Munaya Nikma Rosyada. Selamat. Baik, selamat kepada Ibu Munaya Nikma Rosyada. Ibu Nikma bisa chat kalau mau ke all panelis boleh, mau private ke Mufid juga boleh. Nama, alamat, nomor handphone, kode pos jangan lupa. Begitu ya Bu Nikma, nanti akan dikirimkan giveaway ke alamat Ibu karena giveaway-nya tidak berupa soft file tapi hard file. Gitu ya. Tuh. Ya. Kita Baik. lanjut. Selamat untuk Ibu siapa tadi ya? Ibu Nikma. Munaya Nikma Rosyada. Segera kirimkan chat ke saya boleh Ibu Nikma atau ke all panelis juga boleh. Terima kasih, dilanjut. Lanjut ya Pak. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini yang tadi yang ditanya-tanya, banyak yang nanya, pakai kalkulatornya gimana sih? Kalau saya sih, ini masih sangat dasar, jadi sesinya ini akan berlanjut kan tadi. Jadi ini saya mau ngasih tahu tentang hanya untuk memberikan bagaimana cara pakai untuk yang bagian kalkulasinya dulu. Bagian kalkulasi itu saya di paper saya tadi saya buka dulu sebentar. Paper saya itu saya punya yang nomor 2, arithmetic calculation. Oke. Saya buka. Nah, arithmetic calculation ini isinya apa aja sih? Ini paper saya Bapak Ibu. Saya ini yang saya udah bikin sendiri. Jadi di punya Bapak Ibu nanti kosongan, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Ini paper saya. Ini untuk ngebantu saya sebenarnya untuk ngejelasin ke Bapak Ibu. Jadi saya nggak perlu lihat lagi ke PPT, tapi saya langsung bisa jelasin Bapak Ibu lewat paper ini gitu. Nah, di paper ini ada 13 topik yang akan kita bedah satu-satu. Agak sedikit sulit tapi insya Allah kalau dilihat satu sih gampang ngerjainnya. Nah, yang pertama itu kita mau performing an arithmetic calculation. Kalkulasinya tuh kalkulasi standar aja seperti ini. Misal saya mau bikin, ini saya hapus dulu deh kalau gitu. Ini saya hapus. Saya mau bikin arithmetic calculation tentang, saya pakai calculation ya, pakai calculate. Nah, saya mau bikin tadi tentang misalkan 25 kali 25. Kali klik aja sih ini. Kali 25 aja deh, boleh. Terus tinggal di execute. Nanti keluar langsung hasilnya langsung keluar. Terus nggak perlu pindah kalkulator atau apa, itu langsung bisa tulis di bawahnya juga. Di bawahnya misal mau isi tentang pecahan, tinggal diklik di pecahannya. Tinggal diklik pecahannya bikin 2/3 ditambah misalkan 3/4 misalkan. Itu tinggal di execute juga. Nah, kalau di execute nanti keluarnya seperti ini, 17/12. Kayaknya kalau Bapak Ibu yang pakai untitled tape, pakai guess itu nggak keluar tombol ini deh harusnya. Jadi biasanya kalau yang punya account itu akan keluar seperti ini. Nah ini kita bisa pakai, hasilnya bisa dibentuk sebagai bentuk standar atau bentuk desimal. Kalau mau cari desimal tinggal diklik aja desimalnya. Nanti keluar seperti ini. Tuh. Terus apalagi sih yang bisa kita lakukan? Banyak banget. Nah, contoh yang berikut nomor 2 adalah inputting a function. Function itu kan nggak harus banyak ya, fungsi dalam matematika itu sebenarnya banyak. Contohnya itu kayak logaritma. Logaritma bisa pun kita kerjakan. Logaritma ini basisnya di bawah. Kalkulator standar di internasional itu logaritma basisnya di bawah. Jadi misalkan aku punya logaritma 2 log 3. 2 log 8. Itu kan hasilnya 3 kan. Nah, ini kalau mau dibikin
ditambahin eh, ditambahin atas dan bawah itu bisa. Nah, contoh berikutnya adalah yang ketiga tentang aritmetik ini adalah soft keyboard. Soft keyboard ini yang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Ini yang di bawah ini yang disebut dengan soft keyboard. Jadi Bapak Ibu bisa mencari apapun itu untuk number, terus untuk variabel semua ada di sini. Jadi bisa lihat satu-satu ya, kalau number isinya seperti ini, math tuh isinya ini dia, fungsi-fungsinya ada. Bahkan sampai scene-nya juga ada. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Scene ini kan scene 30. Scene 30 harusnya berapa Pak Mufid? Setengah. Setengah. Tapi di saya min 0,98. Oh, salah. Udah scene 30. Kalau saya desimalin segini. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Pendekatan ya. Pendekatan? Enggak. Ibu Yohana, ini Ibu Yohana apa? Oh, Bu Yohana Rahadian. Bu Yohana Radian. apa tadi? Gri Oradian. Satuannya, betul. Itu satuannya. Karena tadi kan saya sempat singgung tuh di match functionnya, di match settingnya. Settingnya ternyata apa kita cek? Oh, angle-nya masih radian. Kalau angle-nya masih radian, pantas jawabannya segitu. Coba kita ganti angle-nya ke degree ya. Nah, degree terus kita oke. Terus sin 30, kita klik aja, kita klik lagi di sini, terus kita enter. Nanti langsung keluarnya setengah. Gitu. Jadi math settingnya ini yang harus kita perhatikan juga. Gitu, di angle-nya sini. Oke. Nah, terus tadi contoh pemakaian soft keyboard-nya juga masih banyak ya. Ini tadi saya coba pakai yang di math, terus saya mau coba yang integral tuh bisa tuh. Integral ininya bisa, terus ini. Nah, terus lanjut. Pak Mufid berapa menit lagi, Pak? Masih panjang, kita masih punya 31 menit. 30 menit lagi ya? Oke. Sedikit lagi sih selesai. Oke, yang keempat ini list of calculation. Nah, list of calculation-nya nih apa? Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini saya mau jelasin dulu ya ke Bapak Ibu. Nah, list calculation ini ada kayak kalau dulu tuh di pelajaran kita ada diagram Venn itu yang di dalam kurung kurawal isinya apa aja. Misalkan diagram A itu isinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau yang B itu adalah apa gitu. Dulu Bapak itu masih ada nggak sih Pak? Apa itu? Diagram Venn masih ada kan ya? Masih ada SMP. Oh, masih ada. Masih ada. Oke. Nah, ini bisa juga kita bisa buat semacam diagram Venn tapi bentuknya sebuah list kalkulasi. Jadi ada sederet bilangan yang mau kita tambahkan atau kalikan tuh bisa. Jadi gini, contohnya gini. Contohnya saya punya satu list yaitu angka 1, 2, dan 3. Ini saya sebut list A. Nanti saya masukkan inputnya 1, 2, 3 list A gitu. Tinggal kita execute, keluar kalkulatornya seperti ini. 1, 2, 3 list A. Kalau kita panggil lagi, tinggal panggil aja list A adalah keluarnya ini. Terus untuk recall a particular element, jadi tadi kan elemen yang si 1, 2, 3 itu isinya elemen yang pertama tuh nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 gitu kan. Kita mau lihat elemen yang kedua. Misalkan kalau lihat elemen yang kedua itu tinggal di ini aja list A2 gitu. Nanti keluarnya angka 2. Terus kalau mau ganti 2-nya mau kita ganti sama 5, itu bisa. Jadi input 5 ke second element tinggal 5 di input jadi list kedua, list A di yang kedua gitu maksudnya. Nah, dia emang agak kebayang, ntar saya jelasin satu-satu. Bentar. Nah, terus untuk kalkulasinya gimana? Nah, ini yang harus diingat. Kalau kalkulasi dalam dua list itu harus punya number of cells yang sama. Jadi nggak bisa tuh satu, misalkan ada list A dan list B. List A-nya itu isinya 3 sel, tapi kalau misalkan list B itu isinya 4, itu nggak bisa.
biasanya langsungnya error keluarnya. Jadi harus ada dua-duanya tuh punya sel yang sama. Misalkan ada 3 ya 3 gitu. Misalkan ini multiply list 3, dia punya list 3, list 3-nya itu 41, 65, 22. Multiply ini by ini. Ini artinya apa? Ini artinya 41 akan dikali 6, 65 akan dikali 0, 22 akan dikali 4 gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, contohnya ini tadi saya dibikin nih. Saya bikin lagi deh di sini. Saya bikin di tempat lain deh. Saya bikin di sini deh. Saya bikin di sini sebentar. Saya bikin di sini. Saya bikin di sini. Ting, pakai calculate. Saya mau masukin berapa ya? 6, 7, 8 itu jadi list. Oh salah, sorry. Itu jadi list math. Jangan lupa ada ininya di sini. Itu menjadi list. Ini kan saya punya list A. Kalau saya mau list 1 bisa nggak? Bisa. Kalau tadi udah list 1 udah ada. Saya mau list berapa ya? List 2. Ini saya tinggal masukin. Nah, ini udah jadi list 2. Nah, 6, 7, dan 8. Kalau saya mau manggil lagi si list 2 itu apa sih? Tinggal diklik lagi. Nah, 6, 7, dan 8 gitu. Terus kalau saya mau lihat angka berapa sih? Angka ketiga di list kedua tuh siapa? Jadi saya ambil list 2, angka ketiganya siapa? Angka ketiganya siapa? Kira-kira jawabannya apa Pak Mufid? Apa itu tadi? Rumah. List dari list kedua ini, angka ketiganya berapa? 456. Enggak, ini yang ini. Mana tuh? Ini list 2 dari list 2. List 2. Itu ada 678. List 2-nya? Angka ketiganya adalah? Oh, 6789. 8. 8. Angkanya itu 8. Nah, yes. Kalau kita klik, saya kok nggak bisa enter sih. Nah, wih, kalau saya enter nih keluar 8 gitu. Terus kalau saya mau ganti, misalkan 6 itu mau saya ganti jadi berapa ya? 11 bisa. Jadi 11 tinggal saya ganti aja. 11 saya ganti ke list 2. Saya ganti list 2 yang ke berapa? Yang ke 1 gitu. Nah, ini udah jadi nanti. List 2-nya jadi isinya gini. Kalau kita panggil list 2 itu jadinya 11, 7, dan 8 gitu. Kelihatan ya? Jadi berubahnya kelihatan ya? Nah, nah kalau saya mau bikin perkalian atau apa bisa nggak? Bisa. Perkalian, misalkan saya bikin di sini deh. Saya bikin di sini. Misalkan list 2 dikali sama, ingat isinya kan 3 ya. Ada 6, ada 11, 7, dan 8. Berarti saya harus kali ini satu-satu. Misalkan saya mau kali 2, kali 4, kali 6. Gitu. Tinggal diklik, di enter, keluarlah dia. Berarti 2, yang ada di list 2 kan ini 22, 11, 7, dan 8. Jadi 11 itu akan dikali 2, hasilnya 22. 7 akan dikali 4, hasilnya 28. 8 akan dikali 6, hasilnya 48. Gitu. Ini tentang list calculation. Itu isinya tentang list calculation. Itu aja sih. Mau dikali, ditambah, dibagi bisa semuanya. Itu. Dah. Kita lanjut Pak Mufid, ada pertanyaan nggak? Oke, ini mungkin daripada tidak terbaca, saya barusan melihat. Tadi nggak konsentrasi karena saya membaca di Q&A. Saya login dengan Google otomatis masuk my paper. Saya lihat inbox Gmail tidak ada link. Oke, kalau sudah bisa langsung masuk di my paper berarti sudah aman Pak. Tinggal nanti dicek saja di bagian apa namanya spamnya. Kalau tadi di punya saya masuknya di inbox. Terus Yohana Christian, ada yang versi bahasa Indonesia kah? Nggak ada Bu. Oke. Terus dari Pak Reza, apakah untuk menjalankan aplikasi ini harus terkoneksi internet? Betul. Betul. Atau bisa diunduh digunakan secara offline? Tidak. Terus udah di Q&A itu. Terus ada pertanyaan lagi, bisa nggak si apa namanya link dari classpad.net ini bisa interaktif seperti Casio Plus? Jadi bisa ngirim rame-rame dan terlihat, bisa nggak? Bisa sebenarnya bisa di share paper tadi sih Pak. Nanti saya jelasin ya.
Oke, jadi di satu paper nanti muncul bahwa itu pekerjaan siapa, pekerjaan siapa, pekerjaan siapa gitu ya. Di sticky note-nya maksudnya ya. Di situ nanti, nanti, Oke, nanti. Oke. Itu sebenarnya di bagian terakhir sih harusnya. tapi nggak apa-apa ya. Oke, oke. Nanti berarti nanti aja terakhir. Nanti saya ingetin kok. Oke, oke, oke. Enggak, maksudnya di bagian akhir, di paper paling akhir maksudnya Pak. Di sesi Oh, oke deh, oke. sesi Oke deh. paling akhir harusnya. Oh, Ngelah. di paling akhir itu maksudnya di paling akhir tidak hari ini. Iya, Oke di deh, paling nanti akhir. berarti Kan jatah tadi jatah. kan, kan tadi ada banyak Pak, ada banyak, ada tentang papernya, ada tentang apa? Ya, ada Ada, di menu paper maksudnya. iya di menu papernya sendiri sebenarnya nanti. Gak apa-apa, Jadi apa. begitu kita klik kan ada calculate, ada grafik, ada geometri, ada data, Nanti ada maksudnya ini sequence, ada mm, financial, ada menu teks gitu di menu itu ya. bukan. Jadi nanti Bukan. ini kan ada banyak ini Pak. Maksudnya kalau saya balik lagi ke atas, bentar. Kalau saya balik lagi gini kan, nah ini kan saya masih ngomongin tentang operation and do calculation-nya seperti apa. Nanti di bagian Bu Chandra sebenarnya bisa creating papers. Oke, 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 oke deh. Baik. Baik. Topik ya di topik creative Nah, di paper for student ya. topik ini nanti gimana cara pakai. 24 November ditunggu ya Bapak dan Ibu. Ya, Oke, di gitu. schedule itu nggak apa-apa. Nanti Oke. biar jadi penasaran aja, Mbak. Oh, boleh. Biar jadi penasaran aja. Jangan sekarang deh kalau gitu. Boleh. Oke, lanjut. Nanti ini ke tadi sampai mana tadi saya lupa. Oke, sekarang kita masuk ke matrix. Masih banyak Bu materi kelas PET-nya, banyak banget malah. Kalau pengen tahu semuanya. Ini yang kelima itu adalah matrix and factor calculation. Nah, sebenarnya kalau matrix factor itu eh, saya langsung aja ya kalau ini saya jelasin sedikit aja sih tentang matrix. Matrix itu bisa ditulis dengan dua cara, yaitu single line syntax atau actual form syntax. Kalau saya sih kalau yang line syntax itu agak bingung ya, single line syntax agak bingung karena satu blok itu isinya adalah kolom dan baris. Salah, baris dan kolom, baris dan kolom, baris dan kolom gitu. Jadi ini dibilang baris kolom gitu. Agak susah sih ditulisnya, cuma kalau nulis secara 2x2 itu masih mudah. Kalau 3x3 yang agak bingung, ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibuatnya mendatar ke bawah, mendatar ke kanan gitu. Untuk memasukkan matriks itu bisa ditulis dengan variabel matriks 1. Memasukinnya seperti ini. Ini cara memasukkan secara single syntax. Jadi satu-satu masukinnya, mendatar maksudnya. Kalau untuk masukin actual formnya juga bisa. Bentar, ini belum ada. Oh belum. Actual formnya nanti saya jelasin. Terus untuk recall element matrixnya bisa seperti ini. Ini kan matriks 1, tinggal dimasukin aja. Kalau misalkan kita mau tahu nih di matriks 1 itu baris kedua, kolom 1 itu isinya apa? Angka berapa? Itu bisa. Jadi kan matriks 1 isinya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 gitu kan. Misalnya baris 1 kolom 1, ini baris 1 kolom 2, ini baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 2. Kalau kita pengen tahu hasilnya di baris 2 kolom 1 itu apa, itu kita bisa lihat, bisa cari caranya gini. Lalu untuk memasukkan value juga itu bisa, misalkan mengganti. Tadi kan 1, 2, 3, 4. Mau kita ganti nih duanya mau kita ganti ke jadi 5 itu bisa. Tinggal 5 kita masukkan ke matriks 1, kita mau replace ke yang mana? Replace yang mana maksudnya baris keberapa dan kolom keberapa itu maksudnya. Nah, ini cara pakai sintaks yang actual formnya gimana. Baca ini emang agak pusing. Jangan dibaca. Kalau nanti aku langsung kasih lihat langsung, lebih gampang dilihat daripada dibaca. Terus siap Bu. Terus bisa. Nah, terus ini sama sih untuk aritmetiknya juga langsung sama. Kalau ini yang sifatnya mendatar, ini yang sifatnya langsung actual formnya gitu. Ini sama. Nah, coba caranya itu kita pakai di sini. Ini saya tadi bikin matriks. Oke, tadi saya udah bikin matriks seperti ini. Nah, jadi kalau saya mau bikin ini saya mau nyebutnya dia itu adalah matriks 1.
saya bikinnya sama ya kayak tadi. Tadi kan isinya 1, 2, 3, 4. Kalau saya bentuknya 5, 6, 7, 8. Itu kayak gini. Kalau saya mau ganti matriks 1, matriks yang 5, 6, 7, 8, 6-nya mau saya ganti jadi 7. Ini 6 itu kan di baris kedua, kolom pertama. Jadi matriks 1 ini saya panggil dulu sebentar. Ini masih 7. Kok masih 7 ya? Oh salah deh, saya benar. Ini saya mau memanggil, mau cari matriks di matriks 1 di baris kedua kolom 1 tuh apa sih? Oh angka 7. Nah, terus kalau ini mau saya ganti baris pertama kolom kedua mau saya ganti 7, tinggal tulis seperti ini. Nah, sekarang cara berikutnya adalah gimana sih cara bikin kayak gini nih langsung. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya ke bawahnya aja ya. Ke bawahnya aja. Saya mau bikin namanya matriks 3. Bentar, saya udah punya matriks 3 belum? Belum. Oke. Saya mau matriks 3. Jadi cara bikin matriks secara actual formnya gimana sih? Jadi Bapak Ibu masuk ke math, ke tab math, terus ke nomor 2. Nah, ini di bawah sini nih. Di bawah sini itu ada matriks tuh di bawah sini. Kalau saya sih biasanya kalau saya mau bikin matriks 3x3 misalkan, 3x3. Kan ini tinggal gini ya, diklik seperti ini. Terus bawa kursornya ke kanan. Terus saya balik lagi ke math yang kedua. Ini tuh artinya apa? Ini artinya tambah baris. Kalau ini artinya tambah kolom. Kolom. Ya, jadi nambahin aja. Jadi ini nambah baris, ini nambah kolom. Tinggal ditambahin langsung pakai ini bisa actual form. Jadi tinggal dimasukin aja. Misalkan saya mau masuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Ini saya sebut dia adalah matriks 3 misalkan. Nah, udah tinggal gini aja. Nah, ini adalah matriks 3. Matriks 3 gitu. Saya sebut matriks 3, dia keluar lagi ntar matriks 3 gitu. Terus misalkan saya mau buat matriks 3, tadi cuma matriks berapa ya? Kalau untuk penjumlahan itu bisa sih penjumlahan masih bisa nih, double maaf sebentar. Nah, oke. Kalau tadi penjumlahan, kenapa? Dikit penamaan si nama, mengidentifikasi nama si tadi misalkan kayak mat 1, mat 2, mat 3, beda sticky note itu boleh sama nggak? Maksudnya gimana? Beda sticky note? Deteksinya misalkan Nggak boleh. Nggak, boleh. berarti dia interkoneksi ya, antar masing-masing sticky note pun bisa terkoneksi ya. Jadi Betul. begitu kita ketikkan mat 2 berarti langsung membaca mat 2 di sticky note manapun maksudnya ya. Misalkan saya buat di sini mat 2 gitu ya. Nanti keluarnya langsung matriks 2-nya yang udah saya taruh di sini. Gitu. Berarti dalam satu pad ini terkoneksi semuanya walaupun beda sticky note. Itu mungkin ya tambahannya ya. Jadi Bapak dan Ibu bukan terus masing-masing sticky note itu sendiri, tidak. Berarti setiap sticky note terkoneksi walaupun terkoneksi dalam satu pad. Oke. Betul. Nah, ini tentang matriks ini tadi ya, Pak. Sama sih sebenarnya untuk penjumlahan juga sama, tinggal langsung aja bikin ntar langsung keluar, terus perkalian juga sama, matriks. Matriks itu apa sih? Perkalian skalar, terus perkalian antar matriks udah ya. Terus matriks kubik juga bisa. Terus ini matriksnya sampai berapa kali berapa ya? Saya lupa. 4 bisa. 4 bisa. Gitu. Matriks itu ada pertanyaan lagi? Saya masih ada dikit lagi sih. Ada pertanyaan Pak Mufid? Belum ada. Belum ada. Oke, saya lanjut ya. Ya, baik. Saya kayak lagi pada coba matriks gimana nih bikinnya gini kan. Gak apa-apa. Karena nulis matriks itu lebih susah sih. Tapi kalau buat saya prefer pakai classpath.net ini untuk ngitung matriks, ngitung vektor itu lebih gampang. Maksudnya kayak terlihat semua gitu loh, matriksnya apa aja itu terlihat gitu. Nah, terus lanjut ya Pak. Matriks dan vektor udah. Yang keenam, copy an expression. Copy expression itu maksudnya copy aja, copy hasil gitu. Misalkan ini kita mau masuk sini ya, copying an expression gitu. Kita mau copy hasil ini, misalkan yang 2/3 ini mau saya copy.
tinggal saya ini aja sih, tinggal saya klik ini seperti biasa kayak copy, terus Ctrl C, tinggal pindahin ke bawahnya. Misalkan ini saya kasih tambah Ctrl V gitu, terus disama dengan nanti keluar hasilnya gitu. Sama sih, tuh copy and expression. Apapun itu bisa di copy. Di sini bisa copy kok, bisa copy paste dalam satu paper. Terus auto completion ini apa artinya? Sebentar. Auto completion itu auto completion itu saya takut salah nih, sebentar. Apa ya? Auto completion itu contohnya gini Bapak Ibu. Kalau kita mau nulis absolute value tuh nilai mutlak kan? Nilai Ya. mutlak itu bisa langsung tulis A, B, S. Misalkan A, B, S. Langsung keluar seperti ini. Nah, itu auto completion. Gitu. Apapun ada tuh Pak. Auto completion apapun bentuknya dalam matematik ada. Vektor, vektor nggak ada. V variance, A itu ada absolute, ada N connect, terus B ada binomial kita bisa hitung, C itu ada chi-square. Itu kayak apa namanya, prediction bolehlah, kayak apa ya, kayak auto text gitu loh Pak. auto text. Oke. Iya kayak auto text gitu. Ini ada delta juga, kita bisa ngitung delta, determinan matrix juga kita bisa hitung. Terus bilangan eksponen kita bisa hitung, F ada faktor, kita bisa cari faktor dari apa, G juga bisa cari. Ini banyak sih, tinggal dicari aja satu-satu. I, J, I ada apa, J ada apa, K ada apa, itu K ada L. Ada listnya juga, banyak banget gitu. Jadi auto completion-nya saya juga nggak bisa jelasin satu-satu karena banyak banget, nggak apa-apa. Nah lanjut, complex number calculation. Lanjut yang ke-8, complex number calculation. Nah tadi kalau untuk complex number ini, nah ini saya punya note sendiri sedikit. Jangan lupa change math settingnya untuk complex math formnya tuh on. Jadi kita punya soal, saya punya soal seperti ini, 1 plus 2i plus 2 plus 3i. Ini kan kalau hasilnya harusnya 3 plus 5i ya. Nah, tapi kalau kita sama dengan itu nggak bisa juga. Itu kenapa? Karena math settingnya belum kompleks formatnya belum di onin. Belum di onin ya. Jadi kita harus masuk ke math setting dulu, cari kompleks formatnya. Kompleks formatnya harus kita onin dulu. Kalau udah on, kita oke. Tunggu dia muter, udah berubah. Tinggal balik lagi ke sini, tinggal kita execute aja. Tombol execute bisa diganti dengan enter ya? Bisa, execute bisa diganti sama enter. Tinggal execute, nanti langsung keluar hasilnya seperti ini. Gitu. Itu untuk kompleks number. Bisa perkalian juga bisa, semuanya bisa untuk kompleks number gitu. Kita lanjut, kompleks number udah. Terus using answer memory. Sama sih Pak, kalau kayak di kalkulator nih, Bapak Ibu juga kan kalau misalkan abis ngitung yang atas terus mau ngitung lagi yang bawah-bawahnya gimana sih gitu kan. Ini bisa. Jadi misalkan dari sini nih. Tadi saya punya ini ya, punya hasil tentang di notes yang di sticky notes ini, di post-it ini saya punya perhitungan tentang sin 30 sama perhitungan tentang integral ini. Nah, saya mau ngitung hasil dari integral ini. Hasil dari integral ini mau saya tambahin sama 5 misalkan. Jadi gini, tinggal tulis ANS answer tambah 5 gitu. Answer tambah 5 nanti keluar seperti ini. Ini untuk answer. ANS berarti terkoneksi dengan baris di atasnya ya? Betul, dengan baris di atasnya Pak. Nah, sama kalau misalkan tadi kita kan melakukan matrix nih Pak. Ya kan? Matrix tadi misalkan matrix yang mana ya? Kita melakukan matrix yang ini nih, matrix yang ini mau kita tambahin sama ANS tambah mat apa ini? Ini 2 kali 2 kan? Tambah mat 1. Jadi answer yang atasnya ini kita tambah sama mat 1. Mat 1 tadi ada di mana nih mat 1? Matrix 1 ada di ini dia matrix 1. Ini matrix 1-nya gitu. Jadi tergantung ANS-nya itu tergantung di mana si
post-it itu berada gitu. Nah, lanjut. Using variables. Terakhir nomor 10 Pak, using variables. Nah, variabel ini bisa banyak, apapun variabel bisa. Jadi ini contohnya saya mau bikin variabel tentang variabel ABC. Jadi kalau ada variabel ABC artinya itu angka 10. Itu saya bisa bikin 10 itu kita tentukan jadi ABC. Terus kalau saya panggil lagi ABC itu 10. Kalau 5 kali ABC ya 50. Atau kalau mau yang lain misalkan saya bikin berapa ya? Saya bikin 4, salah, ABC dibagi 4. Oh, jadinya hasilnya segini. Gitu. Nah, ini kan baru variabelnya. Variabelnya bisa apa aja. Nah, yang serunya di satu paper kita itu, kita bisa lihat variabel apa sih yang udah kita pakai dengan cari variabel manager. Variabel manager itu di mana? Ini Bapak Ibu masuk ke setting, nanti cari variable manager. Masuk di variable manager, ternyata di paper saya nih variabelnya udah ada segini nih. Nah, ada variabel ABC itu sebagai expression, terus list 1 tadi bentuknya list kan, list yang di dalam kurung kurawal, kurung keriting tuh tadi. Terus saya juga punya matrix, saya punya matrix 3 tadi, matrix 1, matrix 2, matrix 3. Sama saya juga punya expression ini, tapi ini belum saya jelasin gitu. Terus saya bisa edit nggak? Bisa apa nggak? Bisa. Mau dihapus bisa, tinggal saya edit. Yang mana yang mau saya hapus? Tinggal delete. Yang mana saya mau hapus tinggal delete aja. Gitu. Itu untuk variabel dan variabel manajernya. Gitu. Nah, lanjut Pak Mufid ya. Oke. Sebentar Pak, ada selingan sebentar. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu pemateri ada sedikit selingan, Bapak dan Ibu bisa diisikan yang menghendaki ada sertifikat, e-sertifikat yang terkirim ke email Bapak dan Ibu. Sudah kami kirimkan, saya coba kirimkan lagi di kolom chat, Bapak dan Ibu bisa isikan. Memang Bapak dan Ibu menghendaki ada sertifikat yang dikirim untuk ke email Bapak Ibu. Lanjut, Bu Pinta. Oh, Pak, maaf ada selingan sebentar. I see. Oke, lanjut yang ke-12 ini using the interactive menu. Nah, untuk interaktif menu ini saya mau kasih lihat sebenarnya banyak banget nih. Ini menunya lebih banyak lagi, Pak. Jadi kita masuk ke calculate. Tadi yang ada di interaktif ini menunya banyak banget. Transformasi isinya apa aja? Banyak kan? Terus advance isinya ada ini. Terus calculation isinya ada ini. Saya udah bikin notes-nya sih di PowerPoint. Using interaktif menu tuh isinya ada ini. Kalau saya lihat ininya ada segini. Jadi ada kategorinya kategori 1 transformation, advanced calculation, list, matrix and vector, equation inequality dan distribusi. Jadi ada segini. Ini untuk interaktif menunya. Jadi banyak banget. Nah, tapi contohnya itu cuma satu, misalkan tentang solve. Solve itu di mana sih? Coba saya cari dulu. Solve itu di sini. Solve. Kalau ini kan kita solve berarti cari akar-akar ya. Cari akar-akar bisa nih. Mau solve-nya solve apa? Mau solve ini atau solve numerically bisa. Numerically value-nya berapa? Di lower upper-nya berapa? Equation-nya apa? Variable-nya apa? Ini solve tadi. Ada lagi. Ini yang seru Pak. Bukan ini. Kalau menurut saya sih ini bagus banget nih. Integral. Contohnya integral. Integral kan kalau di kalkulator kayak Classwiz, di kalkulator kayak IE Plus itu cuma bisa definite integral kan. Maksudnya integral tentu. Ada batasnya gitu. Kalau ini kita bisa pilih mau dia indefinite integral, mau dia definite, atau dia mau bentuknya numerik. Ini bisa dipilih. Kalau definite tinggal dikasih tahu aja ekspresinya apa. Misalnya fungsi di integralnya apa, variabelnya apa, variabelnya X sudah ditentuin, lower dan uppernya berapa untuk definite. Kalau indefinite tinggal dihitung aja ekspresinya apa.
Kalau untuk numerik dia juga sampai nilai lower dan upper dan tolerance-nya berapa juga udah dikasih gitu. Jadi semua interaktif menu itu bisa dipakai. Distribusi juga. Ini distribusi nanti masuknya ke statistik sih sebenarnya. Equation nanti banyak nih, ada. Transformasi juga bisa nanti dipakai. Terus di list, statistic calculation gitu, advance juga gitu. Banyak. Ini untuk interaktif menu. Terus satu lagi, subscript. Subscript sebenarnya untuk penamaan aja sih. Kadang kan ada nama yang di bawah atau yang di atas gitu kan. Kalau ini cara pakai subscript-nya itu gini. Terakhir, misalkan saya mau bikin, ini kan X1, saya mau bikin X2. Berapa ya? 30, itu saya masukin jadi X2 gitu. X2, X-nya X, terus tanda ini Pak, nah apa ya? Underscore apa sih? Underscore tuh underscore yang di bawah itu loh. Underscore itu apa ya? Underscore. Jadi kalau kita klik X, terus kita klik underscore, tanda minus, terus di shift minusnya itu langsung tulisan ke bawah. Indeks ke bawah. Yes. Indeks ke bawah. Aduh, udah keluar tuh giveaway 2. Entar dulu. Indeks ke bawah. Gitu. Sudah sih, itu semua tentang kalkulasi gitu. Ada pertanyaan lagi untuk kalkulasi? 2 menit lagi sih. Oke, kalau pertanyaan kayaknya di kolom chat saya belum ada melihat. Kawan-kawan kayaknya lebih cenderung asik eksplorasi kelihatannya nih. Oh, ada usul Bu Apriana. Bu Apriana seru ilmunya akan jauh lebih mudah untuk siswa jika offline. Oke, kalau kayaknya malah nantinya beribet Bu, karena kalau offline, ini sedikit jawab ya Mbak. Kalau offline berarti harus aplikasi yang besar. Aplikasi yang apa ya, besar itu apa ya? Oh, besar. Aplikasinya besar maksudnya installernya, sehingga dia susah karena dia hanya terbatas di satu titik itu saja, tidak bisa terkoneksi dengan jaringan. Nah, sebenarnya gini Pak, untuk si Classpad.net ini sebenarnya kita punya Classpad manajernya. Jadi kita jadi siswa itu jadi kita punya emulator yang ada biasanya dipakai di lab sekolah sih. Jadi kalau siswa mau ngerjain itu pakai hard Classpad-nya. Jadi nggak pakai website gitu. Jadi pakai kalkulator Classpad-nya gitu. Oke. Jadi gurunya satu di depan, dia pakai jadi nanti Classpad-nya itu ada kabelnya untuk nyambung ke proyektor. Bukan ke proyektor, nyambung ke kayak ada ininya loh Pak, kayak ada terminal gitu. Kayak ada terminalnya gitu. Jadi nanti Classpad-nya dicolokin satu-satu. Nanti siswa itu per grup pakai kalkulator itu, nanti dia mainnya bisa langsung ngeliatin ke guru gitu. Jadi gurunya tuh di depan cuma buka emulator Classpad-nya aja gitu. Tapi bentuknya bukan Classpad.net. Bentuknya adalah Classpad hard ya. Classpad emulator Classpad gitu. Oke. Kalau ini kan Classpad.net jadi bentuknya online gitu. Oke. Jadi semua punya plus dan minusnya pasti ya. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sugianto, apa ada manual booknya? Manual booknya mungkin bukan manual booknya ya Pak, manual cara pakainya kali ya. Cara pakainya ada semua, ada. Jadi kalau Bapak buka, sorry. Maaf. Jadi kalau Bapak Ibu buka Classpad.net itu manualnya ada semua nih di sini. Bentar. Sebenarnya bukan manual sih, jatuhnya kayak user guide. Jadi kayak apa aja yang bisa diinin. Ini ada kok di user guide-nya, tinggal di help. Tadi di homepage pertama, tinggal di help, cari aja user guide. Gitu. Semua bisa diinin di sini. Tadi juga saya ambilnya di user guide kok, banyak semua. Gitu. Sudah, ada pertanyaan lagi Pak? Nggak ada, cuman tadi Bu Febri mantep deh ilmunya ya, mantep banget Bu Febri.
Tadi Bu Febri terlambat tadi, harusnya itu dihukum dulu karena masuknya terlambat tadi ya. Tapi harusnya nyanyi tadi, tapi nggak apa-apa lah karena sudah apa namanya izin telat ya, nggak apa-apa, nggak usah nyanyi Bu, nggak apa-apa. Baik, giveaway kedua. Giveaway kedua udah siap? Saya Siap. cuma kasih waktu 2 menit untuk Bapak Ibu isi si giveaway kedua ini. Giveaway kedua ini nanti Bapak Ibu seperti biasa kirimnya ke chat di all panelists. Chat di all, itu kan Mbak Munaya, benar ketemu aku. Jangan lupa chatnya di all panelists ya. Baik, Bapak dan Ibu chatnya di all panelists atau kalau enggak di everyone juga boleh lah. Everyone panelist boleh. Oke, sudah siap Pak? Di Sudah siap everyone Bapak Ibu? atau di all juga boleh. Baik. Oke, siap. Siap. Ya, siap. Jadi waktunya cuma 2 menit. Di sini 21.02. Waktunya sampai 21.03.05 lah. Oke. Ini dia soal. Ini dia soal. Bukan berarti tertepat dan tercepat ya. Tertepat dan tercepat. Ini dia soal kedua. Soal kedua, ada beberapa jenis sticky note di classpath.net. Sebutkan ya, ini sebutkan. Jadi ada berapa dulu? Ada berapa? Terus sebutin apa aja. Oke. Jadi kalau disebutin misalkan ada 1, terus nggak disebutin nggak aci. Oke. Ada berapa dan apa aja? Apa aja harus dalam satu jawaban. Oke, dalam satu chat ya. Dalam satu chat. Bu Delvira ini harus nyanyi nih. Bu Delvira 7. 7-nya itu apa, Bu Del? 7 ditulis, enter. 7. 1. Apa aja? Sticky apa? Kedua sticky apa? Ketiga sampai ke-7 apa? Bu Milda juga sama. 7. 7-nya apa? Saya nggak, kalau 7-nya tapi isinya apa aja saya nggak tahu. Ya itu nggak aci pokoknya ya. Aci. Oke. Jadi isinya apa? 4 isinya apa gitu. Baik. Di sini ada Bu Apriana. Bu Apriana tadi ngomong apa? Sebentar. Ada yang tanya. Benar, semua belum benar. Budel ditulis dulu ada berapa Budel? Ayo. Ada 3 lupa. 3. Ini saya sambil ngeliatin loh Bapak Ibu. Tadi saya sudah tanya loh bahwa di sini ada berapa. Di situ tinggal dihitung, digeser, muncul semua loh. Sticky itu grup band yang udah bubar kan? Stinky Pak. Ya itu Stinky. Pak Adi Saputra, creating a sticky note, moving a sticky note, aduh. Faris Nandar, itu kan menu yang diterangkan oleh Bu Pinta tadi, tapi jenis sticky note-nya, jenis post-it-nya oke lah. Iya, jenis post-it-nya apa? Jenis post-it-nya ada berapa? Kalau Bapak dan Ibu klik ke sana, klik kirinya itu ada berapa tuh? Itu sebetulnya kalau saya boleh ikut saya langsung jawab loh itu. Oke, waktunya 1 menit lagi ya Pak. Baik, 1 menit lagi. Pak Muklas Adi Saputra, deleting a sticky notes. Aduh. Saya boleh ikut, tidak ikut? Boleh, Pak. Boleh, Pak Asmar, boleh. Boleh, tapi nggak boleh dapet. Udah telat juga ya. Udah telat ya. Sticky note, algebra, integral, dan limit. Oke, kayaknya kurang sedikit konsentrasi deh kawan-kawan nih. Padahal saya baru kenal. Saya sama loh Bapak dan Ibu, saya juga baru kenal classpath.net loh malam ini. Karena dulu sih kenalan cuman baru kenalan aja, belum berpelukan. Ini udah mulai berpelukan lah. Oke, 21.06 saya tutup. Mari kita lihat. Baik. Lebih kurang beberapa detik ke depan Bapak dan Ibu akan ditutup. Ada 5 kata Pak Selamat Sugianto, roll type 2 transparan sticky notes. Kayaknya Mbak Pinta lama nggak ngajar di kelas deh. Kalau ngajar di kelas ya seperti inilah kondisi anak-anak. Dan saya yakin Bapak dan Ibu, Mbak Pinta tadi menerangkan dengan full speed. Jadi Bapak dan Ibu besok Bapak dan Ibu bisa ulang lagi materi malam hari ini di kanal YouTube LCSC. Sekaligus kami juga sertakan PPT
dari Bu Pinta malam hari ini di bagian bawah video tadi. Jadi Bapak dan Ibu sambil nonton, sambil unduh PPT-nya. Gitu ya, dapatnya jadi 2. Iya. Kalau belum paham juga diulang lagi videonya. Itu. Jadi kalau yang tadi ada ngomong kecepatan, oke. 2106, oke, close. Oke, close. Kita close belum. Oke. Jawabannya ada 7, betul. Ada calculate, grafik, statistical, geometry, sequence, financial, dan text sticky notes. Mari kita lihat jawabannya. Oke, Mari kita lihat jawabannya. scroll dari atas ya. Pak Mufid, saya mau ketawa nih waktu Bu Pinta menerangkan. Kenapa, Pak? Kok ketawa? 21 berapa tadi, Pak? 21 berapa tadi mulai? 2103 ya? Ya. 3. Oke, di sini. Ada 4. Ada 7, ada Bu Delvia. Kayaknya di 904 ada Pak Ardiliansyah. Ini dia. Coba kita lihat. Pak Ardiliansyah. 7. Calculate, graph, statistik, geometri, sequence, financial, text. Betul. Selamat Pak Ardiliansyah. Selamat Pak Ardiliansyah dari Banyuasin. Pak Ardiliansyah boleh chat privat ke saya. Saya Mufid ya Pak. Atau Alamatnya boleh saya juga masih ke punya. dalam. Alamatnya saya masih punya Pak Ardiliansyah. Oh ya, aman. Oke deh. Aman. Yes. Berarti tahu saya Pak Ardiliansyah udah ada. Kayaknya Pak Ardiliansyah udah terlalu banyak dapat giveaway, tapi memang nggak apa-apa lah. Pak Mufid, saya mau ketawa nih waktu Bu Pinta menerangkan. Ketawa apa ya Pak ini? Bukan statistik tapi data. Oke, thank you. Masukannya dari Pak Asmar. Sama sih Pak, statistical data. Oh iya, bentar. Betul. Saya melihatnya di sini, isinya adalah calculate, graph, terus geometri, data, Iya Pak. sequence, Bapak, betul Pak. financial, dan teks. Oke, terima kasih banyak Pak Asmar. Terima kasih karena statistik itu sama data. Di situ tertulis statistical data sticky note. Sama sih Pak sebenarnya. Oke. Statistical data. Oke, tetap Pak Ardiliansyah. Baik Pak Ardiliansyah, terima kasih. Selamat, pokok terima kasih ya, belum dikasih apa-apa dan terima kasih. Selamat Pak Ardiliansyah. Terus untuk Pak Lukman Hadi, jangan ketawa-ketawa Pak, itu nanti tambah kering Pak. Ditutup dulu Pak ketawanya Pak. Pak, saya juga bukan pelawak Pak. Oke, Bapak dan Ibu. Bu Febri bilang Pak, jadi itu namanya sticky notes ya. Iya, kita nyebutnya namanya sticky notes gitu. Jadi tadi kalau bahasa ininya sih, bahasa apa tadi Pak? Bahasa ininya adalah post-it ya, post-it. Walaupun post-it itu merek ya. Iya, post-it itu merek gitu. Pak Lukman, untuk apa namanya giveaway ketiga minggu depan ya Pak? Minggu depan giveaway 3 dan 4 Pak. Minggu depannya lagi giveaway ke-5 dan 6. Jadi masing-masing 2 ya Pak Lukman. Minggu depan hadir lagi Pak Lukman, matur suwun. Bu Fani juga terima kasih sudah sering hadir di kita. Itu Bu Pinta, tak terasa kita sudah di 21.10 waktu Indonesia Barat. Terakhir monggo kalau mungkin ada closing statement atau conclusion atau apapun berkaitan dengan sesi ke-59 ini, disilakan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini dari jam 19.15 sampai sekarang. Semoga apa yang saya sharingkan ke Bapak Ibu bermanfaat dan bisa dipakai untuk di kelas gitu. Oh iya, saya juga mau informasi juga sekalian, classpad.net ini free untuk Bapak Ibu, bisa dipakai sampai 31 Desember karena pandemi COVID ini. Tapi mungkin akan ada perpanjangan lagi gitu. Dah, segitu aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Pinta. Sesi 59, sesi 60, sampai dengan berapa sesi yang kita bahas classmate? Sampai akhir November Pak Mufid. Sampai akhir November. Saya keluarin dulu nih sebentar. Ada 6 sesi untuk classmate.net teman-teman sekalian. Jadi insya Allah pertemuan ke depan kita di grafik untuk classmate.net-nya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, sampai dengan sesi sampai dengan 24 November 2020 menunya masih menu yang sama Bapak dan Ibu, menu classmate.net.
tetapi berbagai macam sticky note tadi. Jadi macam-macam sticky note kalau tadi diterangkan yang sekarang adalah Classpad secara general, bagaimana menggunakan, bagaimana login, bagaimana create account dan sebagainya. Untuk ke depan nanti akan ada menu-menu per sticky note. Jadi makin tajam. Begitu ya? Betul. Baik, Bu Febri Fani sudah mantap ya. Memang Bu Febri Fani memang mantap orangnya, Bu, saya tahu. Jadi baik Bu Febri, kawan-kawan semuanya, Bu Pinta udah cukup? Saya tambah satu Pak Mufir, halo. Boleh, siap. Ya, Mbak Pinta maaf untuk kaitannya dengan Classpad.net ini ada nggak program di apa namanya tuh yang kemarin yang lomba di website Casio Teacher? Ya, ada beberapa event challenge untuk guru-guru. Kan ada beberapa periode itu kalau nggak salah. Itu ada lagi kah? Belum diinformasikan lebih lanjut ke kami sih, Bu. Iya. Nanti kalau misalkan ada, sebenarnya mau ada Casio Teacher Member lagi kompetisi yang baru, tapi belum rilis, sebentar lagi. Karena ini kan di Classpad.net ini kan diberikan free ke teman-teman guru, jadi Betul. kalau ada itu bagus banget. Betul, siap. Nanti tunggu tanggal mainnya, Bu. Kebetulan kami masih dalam sedikit lagi finalisasi untuk kalau begitu teman-teman bisa siap-siap ya. Ya. Yang penting sebelum Desember. Oke. Sebelum Desember. Oh ya. Sebelum Desember ya. Ya, saya punya bocoran sedikit, nanti bentuk kompetisinya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran menggunakan produk Casio tentunya ya. Produk Casio-nya apa? Mohon ditunggu. Yang sudah dapat jam tangan masih boleh ikut kan? Apa? Oh boleh Pak, boleh. Terbuka untuk semua. Oke. Enggak, kemarin ngincar Infokus nggak dapat ternyata. Kayaknya nggak ada Infokus deh Pak kemarin. Infokus kayaknya kemarin proyektor deh Pak, bukan Infokus deh. Sama Pak. Betul. Oh sama ya? Iya. Fokus merek ya. Enggak, sama aja sticky note sama post-it, ini kita bandingannya deh kayaknya ya. Ya Pak nih. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak Mufid? Kayaknya udah deh Pak. Dari Pak Sri Sugianto, adakah tutorialnya di YouTube sebab ke depan materinya Classpad.net? Sebenarnya kalau materi di YouTube bisa di-share, dicek aja sih Pak. Classpad.net di YouTube langsung biasanya udah, tapi rata-rata yang pakai itu bukan orang Indonesia, tapi masih orang Amerika. Saya pernah bikin 2 video tutorial itu, nanti saya share, Bu. Mantap. Thank you Pak Haid. Begitu, kawan-kawan sudah cukup kayaknya. Pak Slamet kayaknya semangat banget deh. Minggu depan saya tunggu loh Pak Slamet. Pak Slamet minggu depan, Selasa depan maksudnya, bukan minggu depan. Selasa depan saya tunggu Pak Slamet dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mulai di 19.17 tadi dan berakhir di 21.15 waktu Indonesia Barat. Matur suwun kawan-kawan semuanya, terima kasih kepada Bu Pinta yang sudah banyak memberi pencerahan kepada kami di hari ini, hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020, LCSC RCSC edisi 59. Untuk kawan-kawan semua yang masih bertahan di kolom attendee masih ada 57. Ada 51 orang ditambah 6. Matur suwun semuanya, Bu Febri Fani, matur suwun, Pak Slamet, ada Budel tadi, terima kasih juga. Dan kawan-kawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, saya akhiri untuk sesi kali ini. Salam sehat dari kami, tetap jaga kesehatan, social distancing dan physical distancing tentu masih harus kita laksanakan. Di masa pandemik ini, semoga kita bisa tetap berkreasi di era inkubasi. Saya cukupkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup LCSC dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu.